Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Saya berdoa saudara dalam keadaan sehat, kuat, serta diberkati Tuhan berlimpah. Firman Tuhan hari ini, Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sungguh kami ada karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami ada sampai hari ini. Ini untuk menyatakan betapa Tuhan itu baik. Betapa rencanamu besar atas kami. Hati kami bersyukur dan kami percaya rencana Tuhan tidak pernah gagal, pasti tergenapi atas kami. Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti firman-Mu ini. Terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami sangat percaya kami pasti akan diberkati dan hidup kami menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami dengarkan firman Tuhan ini. Haleluya, amin. Tuhan tidak pernah terlambat menolong. Dikatakan di dalam Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai ke 6. Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Saudara, kalau kita membaca ini satu pengalaman, satu cerita yang sangat populer dari seorang Marta, Maria, dan Lazarus. Ini pengalaman yang sangat spektakuler. Dan kalau kita membaca ini, saudara, ada satu keluarga di Betania. Keluarga ini terdiri dari Maria, Marta, dan Lazarus. Mereka adalah orang-orang yang sungguh mengasihi Tuhan. Bahkan Maria pernah meminyaki kaki Yesus dengan minyak mur yang sangat mahal dan menyekanya dengan rambutnya. Mereka adalah orang-orang yang sungguh mengasihi Yesus dan Yesus pun mengasihi mereka. Sekali waktu mereka punya persoalan atau masalah yang begitu serius. Lazarus sakit. Lalu mereka mengabari bahwa Lazarus itu sedang sakit. "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Itulah pesan yang disampaikan. Ketika mendengar kabar itu, Yesus tidak segera datang ke Betania untuk menyembuhkan Lazarus. Tidak segera datang, namun menunda. Tapi justru Yesus dengan sengaja, bayangin saudara, sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat dia berada. Seringkali kan kita mendengar
berkata, ada statement yang berkata, kok rasanya makin dekat dengan Tuhan, makin mengasihi Tuhan, makin memberi, makin melayani, kok persoalan makin banyak ya. Ini statement yang biasa kita dengar. Atau mungkin kita pernah mengucapkan kata-kata ini. Tapi perlu kita ketahui saudara, bahwa dekat dengan Yesus itu tidak menjamin kita bahwa kita tidak ada masalah. Yesus bukanlah Tuhan yang kemudian kalau kita dekat kita tidak ada masalah. Yesus bukan Tuhan yang seperti itu. Untuk itu kita mesti berbeda cara pandangnya. Saudara, dekat dengan Yesus tetap ada persoalan. Jauh dari Yesus juga ada persoalan. Jadi dekat ataupun jauh dari Yesus tetap ada persoalan dalam hidup ini. Bedanya saudara, kalau kita dekat dengan Tuhan Yesus, kamu boleh saja jatuh. Tapi ini kabar baiknya, saudara dan saya boleh saja jatuh, tapi tidak akan sampai tergeletak. Itu firman Tuhan yang berkata. Kita ini, saudara dan saya, kita ini orang yang lemah. Kita yang lemah ini harus bergantung kepada kekuatan yang lebih besar, yaitu Tuhan. Maka percayalah kita tidak akan digoyahkan apalagi dipatahkan. Kadang-kadang seolah-olah sepertinya Tuhan itu kok membiarkan. Sepertinya Tuhan itu cuek sama kita. Kadang-kadang kita berdoa begitu lama, kok seakan-akan Tuhan itu tidak mendengar ataupun menjawab doa. Sehingga kita berpikir, ini mungkin bukan dari Tuhan. Nah, saudara perlu tahu, saudara harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah terlambat dan tidak ada rencananya yang gagal, dan Dia adalah Tuhan yang mengasihi. Dia tidak pernah merancangkan yang buruk. Untuk itu Yohanes 11 ayat 14, karena itu Yesus berkata dengan terus terang bahwa itu akan mendatangkan kemuliaan. Itu akan mempermuliakan Tuhan. Jadi saudara, Yohanes 11 ayat 4 dikatakan, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Kenapa Tuhan seperti terlambat? Supaya kita bisa berkata, kita tanpa Tuhan tidak ada apa-apanya. Tuhan Yesuslah yang luar biasa. Untuk itu saudara, apapun kendala kita, apapun masalah kita, dengarkan baik saudara, Tuhan tidak pernah terlambat. Sekalipun seolah-olah sepertinya Tuhan terlambat, tapi ingatlah Yohanes 11 ayat yang keempat berkata, tetapi semuanya itu akan menyatakan kemuliaan Allah. Bahkan akan mempermuliakan anak Allah yang hidup akan dipermuliakan. Jadi jangan khawatir, jangan cemas. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak pernah terlambat. Dia mendengar dan Dia menjawab doa. Dan saya percaya apa yang saudara doakan, apa yang saudara gumulkan, apa yang saudara minta, Tuhan tidak pernah terlambat. Pasti tepat pada waktunya. Saudara akan melihat, menerima, dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini atas anugerah Tuhan, atas kasih Tuhan. Kami sangat percaya Tuhan tidak pernah terlambat menolong. Dan kami percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya untuk mempermuliakan nama Tuhan, untuk membawa kami kepada kedewasaan dan pengertian bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu.
untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya hari ini hari yang luar biasa, hari yang diberkati Tuhan, hari yang berkenan, dan hari yang melimpah dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.